Mm, 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 mm. Kita mulai aja lah ya. Sebentar, saya gantiin dulu. Nggak enak merah ini ya. Nah, biar nyantai sedikit. Ini setting supaya nggak ada waiting roomnya gimana ya? Soalnya udah saya coba set nggak bisa ini. Kita mulai aja ya supaya nggak selesainya terlalu malam gitu. Ya mudah-mudahan jam 9 Baik, Pak. udah inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini mohon maaf ya, saya lagi pengen nyantai gitu, jadi saya pakai baju yang gak ada lengannya, jadi nggak apa-apa lah. Untuk geofisika kelautan selanjutnya dengan saya ya, sampai kita ke UAS. UAS itu kalau nggak salah dimulai tanggal 14 sampai tanggal 23. Kemarin dengan Bu Ira udah, bentar saya cek dulu ya. Saya cek sebentar. Udah pendahuluan, udah geologi kelautan, tempat pengamatan offshore, pengembaraan dasar laut, oke, sonar, lidar, deep sea geofisik, TS. Ya harusnya udah beres ini, tapi kita coba saya tambahin sedikit lah ya ini. Saya juga nggak terlalu ngerti gitu tentang geofisika kelautan. Ya udah, sekarang kita coba share screen. Nah, ada yang bisa ini nggak? Bisa memberikan pendapat kenapa sekarang orang udah mulai um, menarik ya, udah mulai perhatian gitu terhadap proses geofisika yang ada di laut gitu. Kira-kira apa sih penyebabnya? Gimana? Kenapa sih kira-kira? Ya, silakan. Kalau ada yang mau ini nggak usah raise hand ya, silakan di unmute, silakan, nggak masalah kok. Silakan, Fedri. Baiklah, perkenalkan nama saya Fedri Widianto. Menurut saya, pertama karena sumber daya gas, minyak, dan yang bisa dieksplorasi di permukaan kemungkinan sudah banyak dieksplor atau kemungkinan sumber daya sudah habis. Sedangkan di laut belum banyak istilahnya tuh ditambang lah, dieksplorasi. Jadi orang lebih ke laut. Karena kan di bumi kita kan luas laut lebih besar daripada luas itu benua. Oke. Baiklah, dari saya itu aja mungkin. Oke, thanks ya Fedri ya. Sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh teman kita Fedri, bahwa secara luasan aja kan perbandingan antara daratan dan lautan di bumi, ya, di bumi yang sama-sama kita cintai ini, memang kenyataannya lebih besar luas lautnya gitu, luas lautan atau samudranya dibanding dengan luas daratan gitu. Dan kemudian juga potensi keberadaan sumber daya yang ekonomis ya, seperti hidrokarbon, atau sekarang orang udah mulai mengembangkan bagaimana cara menambang mineral
mineral logam gitu yang bersifat ekonomis yang mereka anggap depositnya berada di laut gitu. Jadi sekarang untuk proses geofisika kelautan juga sangat udah sangat berkembang gitu. Selain itu juga selain ini ya yang cadangan hidrokarbon ataupun mineral berharga lainnya juga proses-proses tektonik seperti adanya gempa api gitu, tumbukan antar lempeng, kemudian pemekaran lantai samudera juga kebanyakan berada di lautan. Makanya sekarang udah sangat berkembang gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa sih proses-proses geologi apa yang ada di laut gitu kan, atau di sini disebut dengan deep sea gitu. Nah, yang pada kuliah ini kita bakal bahas tentang bagaimana proses sedimentasi yang terjadi di laut gitu. Karena kalau ada lautan gitu itu sudah jelas akan mengakomodasi tempat terjadinya proses sedimentasi. Dari proses sedimentasi ini nanti diharapkan bisa untuk dijadikan patokan untuk eksplorasi sumber daya apapun itu ya. Bisa hidrokarbon, bisa ini endapan sekunder dari mineral-mineral logam gitu. Contohnya kalau di Indonesia yang udah mulai dikembangkan kan untuk penambangan yang ada di laut itu kan PT Timah tuh, mereka udah lama sih, udah lama menambang pasir timah yang ada di dasar laut gitu. Nah, yang pertama kalau kita ngomong tentang proses sedimentasi, harus kita pahami bahwa untuk terjadinya proses sedimentasi tersebut kita harus punya sumber gitu. Sumber partikel sedimennya gitu. Kalau kita ngomong diendapkan di laut, maka ini apa namanya? Ada di sini 3 ya source-nya. Ada yang berasal dari kontinen atau daratan, submarine, dan ekstraterestrial. Ekstraterestrial itu berasal dari ruang angkasa. Nah, yang kedua adalah proses transportasinya sampai ke laut gitu. Yang pertama ini ada oleh angin atau eolian. Ini sangat umum terjadi di negara Timur Tengah gitu. Kenapa? Karena mereka punya gurun pasir yang sangat luas. Jadi pasirnya bisa tertransportasi ke laut dengan melalui angin gitu. Yang kedua ada dari es, itu di glasier ya. Itu lebih ke daerah-daerah kutub atau daerah-daerah yang pada musim dingin memang mereka memang keadaan air dimanapun bisa membeku gitu. Yang ketiga adalah air gitu. Jadi deposit sedimennya tertransportasi oleh air. Yang keempat itu gravity. Nah, kemudian ada komposisinya. Komposisi material sedimennya. Yang pertama apakah dia biogenik gitu. Biogenik itu berasal dari kalau di sini berasal dari makhluk hidup gitu, seperti opal, karbonat dan karbon organik. Kemudian ada yang litogenik atau klastik. Yang ketiga ada autogenik, inorganic precipitates gitu. Nah, yang ketiga kita harus lihat dari pengaruh distribusinya. Yang pertama, bagaimana pengaruh distribusi sedimennya ketika kita tahu size dari source-nya. Yang kedua, kita harus tahu berapa sih kedalaman dari dasar lautnya, sehingga kita bisa mengerti, oh apakah mungkin terbentuk batuan karbonat ya di tempat tersebut. Kemudian ada seawater chemistry, apakah apa ya istilahnya seawater chemistry itu kalau biasa diistilahkan apakah
tempat terendapkannya itu memungkinkan untuk tumbuhnya terumbu karang. Karena karbonat itu bukan hanya di kedalaman di laut dangkal. Kalau dia dangkal, tapi di situ apa sih istilahnya, airnya butek ya, jadi airnya keruh gitu juga nggak akan terbentuk gitu. Kemudian ada sedimentation rate gitu, sama akumulasinya bakal seperti apa. Nah, ini ketika kita coba buat suatu bagan alir dari 4 poin yang kita bahas barusan, maka kita bisa buat poinnya seperti ini. Apabila kita punya source, di sini dia bagi 4 tuh. Ada yang dari pelapukan dan erosi yang terjadi di darat. Kemudian ada volcanic ejection and gases. Kemudian ada hydrothermal reaction, kemudian ridgecrest, kemudian ada extraterrestrial matter gitu. Nah, yang dimaksud dengan volcanic ejection ini bisa berupa gunung api yang berada di daratan dan gunung api yang berada di dasar laut gitu. Sedangkan untuk hydrothermal reaction atau ridgecrest ini kebanyakan itu ada di pemekaran lantai samudra. Nah, yang keempat ini itu bahan-bahan yang berasal dari ruang angkasa apabila ada meteorit yang jatuh dan ada meteorit tersebut membentuk partikel, kemudian partikelnya masih bertahan sampai jatuh ke laut, maka dia bakal terendapkan di sana. Nah, terus bagaimana sih transportnya? Transportnya di sini dibagi 3 nih, water, wind, dan ice gitu. Air, angin, dan es. Nah, di sini dalam proses transportnya dia jadi 2 gitu. Ada yang dissolve, ada yang suspended gitu. Yang dissolve apa sih maksudnya? Dissolve itu dia ini apa sih istilahnya ya? Kalau dissolve itu dia bisa apa ya? Dilarutkan di air sebenarnya, tapi ketika dia diendapkan, dia larut apa? Bahan yang larut tersebut juga bakal kembali menjadi ini menjadi zat padat gitu. Sedangkan untuk clastis gitu ya, klastik itu suspended karena dia bakal menjadi kalau dia di air bakal menjadi suspensi gitu. Nah, contoh yang precipitate atau dissolve apa sih? Karbonatan, opal, organik. Itu untuk yang biogenus. Kalau untuk hidrogenus, evaporit, feromen, pirit, zeolit. Kemudian untuk plastik apa sih? Ya banyak. Untuk silikanya kita punya kuarsa, feldspar, atau fragmen dari batuan. Nah, yang itu cosmogenous itu kosmik ya. Jadi dia yang berasal dari extraterrestrial matter gitu. Nah, itu bakal membentuk deposit gitu. Nah, deposit apa sih maksudnya? Jadi ketika dia terdeposit, apa ya, gampangnya itu deposito gitu. Deposito mungkin ada yang udah punya deposito di bank gitu ya. Di bank punya deposito, artinya dia menjadi simpanan gitu. Apakah dia bakal simpanan tersebut bisa menjadi batuan atau sumber daya ya tergantung. Tergantung bagaimana proses selanjutnya. Nah, kita lihat di sini setelah dia terdeposit, setelah ini ya yang setelah bahan-bahan yang sudah tertransport kemudian terdeposit di dasar lautan, bisa nggak dia menjadi batuan yang bakal ini membentuk dasar lautan seperti apa? Jawabannya bisa, asal dia melalui proses diagenesis. Apa sih proses diagenesis? Itu tadi, dari deposit yang masih berbentuk seperti material lepas, dia bakal mengalami kompaksi. Kemudian recrystallization dan
sementasi gitu. Sehingga dia bisa membentuk batuan. Batuan jenis batuannya seperti ini, limestone, shale, sandstone, dan grey wax. Dan banyak yang lain ya. Kita punya kenal Rijang seperti itu. Nah, setelah dia terdeposit, dia bisa terredeposition gitu. Jadi dari satu tempat deposit pertama, dia bisa berubah gitu, berpindah tempat bisa saja gitu. Sliding and slumping, debris flow, grain flow, turbidity and other currents. Jadi disebabkan oleh arus. Nah, apakah bisa dari batuan ini dia kemudian menjadi redeposition? Bisa. Buktinya apa? Buktinya banyak yang ditemukan. Batuan pasir karbonatan. Artinya matriksnya itu adalah karbonat, tapi dia udah punya ukuran butir. Padahal kan kalau terumbu karang itu adalah batuan sedimen non-klastik. Dia sedimen tapi nggak punya ukuran butir gitu. Banyak contohnya ketika limestone udah terbentuk, dia terredeposisi, membentuk batuan baru. Nah, apa sih yang menyebabkannya? Banyak. Yang ini sliding and slumping. Ada debris flow, grain flow, turbidity, dan other current. Jadi sangat kompleks kalau kita bicara masalah arus yang ada di laut gitu. Nah, ini udah lama sih sebenarnya, tapi masih oke lah, masih kita bisa dipakai. Ini adalah seafloor topografi. Ini adalah topografi dari lantai samudera kita. Di mana skalanya nggak ada ya. Ini skalanya dari hijau ke biru gitu. Jadi makin biru dia makin makin ungu dia makin dalam gitu. Nah, ini kan jadi menarik nih. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang di tengah sini gitu? Itu katanya topografinya lebih dangkal gitu. Atau lautnya nggak terlalu dalam dibanding yang lain gitu kan. Makanya nanti kita coba bahas secara geofisisnya seperti apa. Mungkin dari situ bisa masuk tuh. Kenapa? Padahal kan kalau secara secara logikanya makin ke tengah lautan maka lautnya makin dalam. Tapi setelah dari penampilan topografi ini ternyata enggak seperti itu. Nah, ini kita bahas tentang ini ya, sumbernya dulu. Source-nya dulu. Yang pertama ada volcanic eruption gitu. Yang paling ini kan, yang paling gampang atau yang ini ada jejak volcanic eruption dari Gunung Toba dan Gunung Samalas di sampai kalau nggak salah sampai ke kutub utara ya, di lapisan es sana. Makanya volcanic eruption bisa dijadikan salah satu sumber masif source dari endapan yang ada di laut. Nah, kemudian ada hidrothermal input. Maksudnya apa hidrothermal input? Hidrothermal input yang ada di lautan yaitu ketika magma gitu. Magma berhasil menembus permukaan laut, permukaan dasar lautan dan berinteraksi langsung dengan yang ini ya, yang black smoker vent ini berinteraksi langsung dengan air laut gitu. Sedangkan hidrothermal input ini kalau di kita gitu, kalau di daratan itu seperti hot spring atau sumber mata air panas gitu. Tapi ini lebih banyak gas gitu. Yang keluar adalah gas dan dia berinteraksi langsung dengan seawater gitu atau air laut. Nah, ini kalau kita ambil sumber source sedimennya itu dari water gitu. Biasanya kalau water gitu udah hampir pasti bahwa pembawanya itu melalui sungai gitu. Nah, ini contoh ya. Ini bisa dilihat di
muara sungai Amazon gitu. Sungai Amazon kan dia membawa sedimen, bahan sedimen yang sangat banyak gitu. Maka di muara-muara sungainya itu sangat terlihat terjadi sedimentasi atau pengendapan. Nah, biasanya kalau di sini ini nanti sungainya bakal tambah panjang. Karena apa? Karena proses sedimennya itu lebih dominan ke sini, lebih dominan ke arus sungainya, sehingga arus laut gitu nggak nggak bisa mengalahkan arus sungai lebih dominan, sehingga sedimennya itu bakal terus berlanjut ke arah laut gitu. Nah ini juga nih bisa dilihat di sini gitu, proses sedimentasi yang terjadi di muara sungai. Nah kemudian apa lagi gitu kan? Nah ini mungkin kalau di kita itu proses transportasi bahan sedimen yang melalui angin atau eolian gitu sangat jarang terjadi gitu, karena memang pertama itu membutuhkan gurun ya, sehingga yang bisa dipindahkan relatively masif gitu. Nah ini contohnya di gurun Sahara Afrika Utara gitu. Nih, a massive sandstorm blowing off the northwest African desert has blanketed hundreds of thousands of square miles of the eastern Atlantic Ocean with a dense cloud of Saharan sand. The massive nature of this particular storm was first seen in this sea waves image acquired on Saturday, 26 February 2000, when it reached over 100 miles into the Atlantic. The storm and the rising warm air can lift dust 50,000 feet or so above the American desert and then out across the Atlantic. Itu bisa dibaca lah itu ya. Nah ternyata apabila kita punya gurun gitu, karena transportasi oleh angin di Indonesia kurang populer karena memang dia nggak punya yang bisa dia transportasikan gitu oleh angin gitu. Jadi biasanya ini ada di daerah yang punya gurun pasir yang luas. Contohnya di mana? Timur Tengah, Afrika Utara, Afrika, mungkin di Cina juga ada tuh gurun. Sebagian Rusia juga ada gurun. Itu bisa terjadi proses transportasi oleh angin atau disebut dengan eolian. Nah, ini transportasi oleh ice ya gitu. Glasier, sea ice dan iceberg. Ini silakan dicari lah di YouTube, udah banyak yang membuktikan bahwa memang kadang dia bisa deposit sedimen memang bisa ditransportasikan oleh es tersebut. Nah, ini kita ke klasifikasi dari tipe endapan sedimen laut gitu. Yang pertama yang udah dijelaskan tadi ada biogenik gitu. Itu remains of organism atau sisa dari organisme, biasanya karbonat. Kenapa karbonat? Ya karena karbonat terbentuk di laut gitu. Kemudian opal dan kalsium fosfat gitu. Feed, bone, crustacean, carpesis. Jadi sisa-sisa gigi, tulang dan lainnya, juga karbon organik gitu. Arrival of the site of the precipitation by in situ precipitation or via settling through the water column gitu. Jadi dia bisa terdeposisi di tempat dia ini tumbuh, atau dia bisa settling melalui pergerakan air gitu. Nah katanya di sini sedimen biogenik itu tersebar luas di dasar lautan, mengcover one half of the shelf and more than one half of the deep ocean bottom gitu. Jadi dia mengcover
setengah gitu ya, 1/2 itu setengah gitu. Dan lebih dari setengah dari deep ocean bottom, totalnya 55%. They constitute, nah jadi mereka menyumbang gitu, menyumbang 30% dari total volume sedimen yang sudah terdeposisi. Jadi yang paling besar di laut itu adalah biogenik gitu. Sedimen biogenik. Kemudian ada yang lithogenik sediment gitu. Itu detrital itu bekas ya. Pecahan produk dari batuan yang udah ada gitu. Baik itu batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Dan hasil erupsi vulkanik dan ekstraterestrial dan material luar angkasa lainnya. Ini mereka tertransport melalui sungai, air, dan angin. Nah, biasanya kalau yang litogenik ini bedanya dengan biogenik, mereka akan dinomenklaturkan atau dibagi berdasarkan dengan ukuran butir, gravel, sand, silt, clay gitu. Dan tambahan lainnya itu dari litologic komponen litologinya, apakah dia tergenus atau dia bioklastik atau vulkanogenik dari struktur depositnya. Nah, katanya di sini, fine grain lithogenic sediment which become shell upon aging and hardening are the most abundant by volume of all marine sediment. Kurang lebih itu 70%, primarily due to the great thickness of continental margin sediment. Jadi katanya bahasa sengetinya lah gitu. Sedimen litogenik yang punya ukuran butir fine atau halus gitu, yang nanti biasanya akan menjadi batuan shell atau batuan lempung kalau dia mengalami proses diagenesis tadi, adalah marine sediment adalah penyumbang terbanyak dari volume sedimen di laut gitu. Kurang lebih 70% dikarenakan alasan utamanya karena the great thickness of continental margin sediment. Nah, yang ketiga, kita setelah tahu biogenik, kita tahu litogenik, ada yang autigenik atau hidrogenus gitu. Itu precipitates from seawater or from interstitial water, also product of alteration during early chemical reaction within freshly deposit sediment. Redissolution common nomenclature based on origin, evaporates, and chemical composition. Altigenic sediment, while widespread, are not volumetrically important at present. At times in the past, they have been much more substantial sediment component. Jadi sekarang itu kurang terlalu berpengaruh karena yang dianggap paling berpengaruh itu adalah ini biogenik sedimen dan litogenik sedimen. Ini kan contohnya seperti ini. Ini aja kurang lebih 30%, ini kurang lebih 70%, juga hampir 100%. Jadi autogenik atau hidrogenous sedimen ini sangat kecil. Nah, ini ada yang namanya biological activity atau plankton gitu ya. Ini diambil di Arabian Sea Bloom, dipotret oleh NASA gitu. Nih, warna aslinya seperti ini nih. Kemudian ketika ditransformasikan menjadi konsentrasi dari klorofil, maka dia seperti ini. Oh, ternyata bisa ya, bisa dicari di situ. Di laut memang, di laut itu masih banyak misterinya. Nah, ini adalah total sediment thickness underworld ocean and marginal seas gitu. Nih, ini total ketebalan sedimen ya di
laut dunia dan marginal seas gitu. Nah, coba perhatikan di sini. Ini makin merah tua itu makin tebal ya. Nah, kita coba perhatikan di sini. Nih, kira-kira kalau kalian lihat yang warna merahnya itu kira-kira kebanyakan berada di mana gitu. Apa sih penyebabnya yang merah itu dia sedimennya tebal gitu. Kira-kira apa? Nih, kalau kita anggap di sini ini ya, ini di India nih. Nah, kira-kira kenapa sih yang di sini tebal nih? Kenapa? Proses sedimentasi di sana bisa sangat tebal gitu. Thickness in meters gitu. Sampai 20.000 gitu. Ketebalan sedimennya. Kira-kira kenapa? Sebentar, sebentar. Share screen, share. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang merah ini, pertama lokasinya gitu. Biasanya lokasinya berada di teluk gitu ya. Nih, ini teluk Meksiko. Kemudian di mana lagi ini selain di teluk juga ada Sungai Gangga gitu ya. Di sini juga di Cina. Kemudian di sini proses sedimentasi di bagian barat Afrika Utara. Kemudian ada ininya extensive cover of nodule locally exceeding 90% of the seafloor. Jadi ternyata gitu, ferromanganese gitu, itu slow growing require metal input. Ini katanya distribution of manganese nodule in Pacific and Atlantic Oceans. Ternyata selain dari yang dikatakan teman kita tadi si Fedri itu hidrokarbon, ternyata memang udah ditemukan bahwa di dasar lautan itu ada deposit dari mineral logam yang diperkirakan masif gitu atau besar. Tapi ya itu susah gitu. Sampai sekarang masih susah gitu nambang. Ini ya untuk endapan primernya ya, endapan primer artinya memang masih berbentuk batuan gitu di lautan. Itu pun PT Timah bisa menggunakan kapal hisap karena bentuknya adalah endapan udah menjadi sedimen. Timah yang di ini ya di laut sekitaran Bangka Belitung, kemudian di Pulau Kundur, Pulauan Riau. Nah, ini hampir sama gitu. Ini hampir sama dengan ukuran butir yang kalian pelajari di ini geologi apa ya? Ini petrologi, geologi dasar, geologi struktur sama gitu. Itu penamaan batuannya nanti gitu. Standard size of classes of sediment hampir sama dengan batuan gitu. Ada ukuran diameter, dari ukuran berapa ke berapa disebut apa. Misalkan di sini kita ambil yang boulder gitu, ukuran 8 ukuran 128 itu ini ya partikel 128 mm itu disebut cobble gitu. 128 masih disebut cobble. Boulder itu 256 sampai 2048 mm gitu. Nah, ini ya, ini diagram Hullstrom gitu. Apa sih diagram Hullstrom itu? Pertama kita lihat yang sumbu
Y-nya itu adalah average velocity cm per second gitu. Kemudian diameter of grain di sumbu X itu milimeter ya ininya satuannya. Nah, coba kita lihat dia dibagi menjadi 3 ya. Yang ini adalah transportasi, yang B ini adalah erosi, yang C adalah deposisi gitu. Nah, jadi misalkan ini ya, misalkan kalian mengharapkan suatu material sedimen untuk bisa sebesar yang diameternya sebesar misalkan 1 milimeter, agar dia bisa tertransportasi, maka kalian tarik ke atas gitu. Artinya dia bisa tertransportasi material 1 milimeter ya, diameternya bisa transportasi apabila dia punya arus yang punya kecepatan rata-ratanya di 10 cm per second. Kalau misalkan kecepatannya di bawah, maka dia bakal terdeposisi. Nah, yang perlu dilihat di sini, ini ya yang menarik dari diagram Hullstrom itu, kalau kalian lihat, average velocity untuk beberapa material dengan diameter ukuran butirnya itu kecil, dia butuh butuh kecepatan yang cukup tinggi untuk bisa mengerosi gitu. Sedang dibanding dia untuk tertransportasi. Ini turun kan ya. Ini menariknya di sini. Kalau kita lihat yang di sini, deposisinya itu udah bisa kita ambil suatu persamaan ya. Dia makin makin besar diameternya, maka untuk mendeposisikannya itu dia butuh berbanding terbalik gitu. Jadi makin besar diameter dari ukuran butirnya, maka average velocity untuk mendeposisikannya itu juga makin besar. Misalkan yang di 10 di kecepatan ini aja lah ya, hampir di 100 cm per second, dia udah hampir terdeposisi. Kalau yang di 1 ya lebih rendah dari itu, dia sudah terdeposisi gitu. Nah, menariknya di sini untuk yang erosi, itu dia kayak punya pembalikan gitu. Ini, misalkan untuk clay, dia untuk bisa mengerosi gitu. Untuk bisa mengerosi clay gitu. Yang ini ya, clay, dia butuh kecepatan hampir di 1000 cm per second gitu. Atau 10 meter per detik gitu. Jadi kan kalau 10 meter per detik itu bisa dipastikan hampir sama cepat dengan hampir dengan kecepatan lari rekor Olimpiade ya, 100 meter itu sekitar 9,6 si Usain Bolt itu. Maka menariknya di sini nih, di silt, di sand, kemudian di gravel dia naik gitu. Nah, kira-kira yang menyebabkannya apa ya gitu? Average velocity yang untuk mengerosi clay, silt, dan sand itu bisa kita lihat semakin turun. Tetapi untuk gravel dia malah naik lagi. Kira-kira apa sih penyebabnya? Ayo yang bisa jawab saya kasih plus 5 lah untuk tambahan nilai di perhitungan nilai UAS akhirnya. Ya, ada yang coba. Kita diskusikan dulu ini. Gimana ya?
Gimana logikanya gitu? Gimana sih logikanya supaya ini jadi masuk akal gitu? Untuk mengerosi yang ini, kalau kita tarik garis lurus ya, mengerosi clay ini, ternyata dia butuh average velocity yang lebih besar daripada untuk mengerosi yang gravel. Padahal ukuran butir dari gravel ini jauh lebih besar daripada ini. Ini 10 mm, ini 0,001 gitu. Jadi perbandingannya sampai 10 pangkat 10 pangkat 4 gitu, 10 pangkat 4 mm. Jadi gimana sih logikanya? Ayo yang bisa saya kasih nih, saya kasih tambahan plus 5 nih buat ini, buat perhitungan nilai UAS akhirnya. Gimana? Ayo silakan, silakan. Silakan dipikirkan dulu gini. Kira-kira kenapa sih ya? Kan aneh gitu. Harusnya kalau kita ngelihat yang seperti ini, harusnya makin ke bawah kalau kita lihat dia terdeposisi. Oh, harusnya makin ke bawah, makin besar ukurannya, maka average velocity-nya juga makin turun. Tapi ini enggak nih. Malah seperti bentukan dari nilai kurva sinus ya. Kira-kira kenapa? Ya udah kalau itu nggak ada yang bisa jawab, kita jadiin. Pak, Ya silakan. baiklah perkenalkan nama saya Fedri Widianto. Mm-hmm. Kan kayak seperti apa sih? Kalau ukuran butir kan semakin kecil, istilahnya tuh kayak perekatnya tuh Pak semakin kuat Pak. Mm-hmm. Jadi untuk mengerosinya tuh harus eh, lebih lebih harus cepat, istilahnya tuh kayak mana ya? Gimana Kayak gimana? perlu kecepatan yang perlu, ibarat tuh kayak kita kan gravel besar Pak. Mm-hmm. Ibarat tuh kalau gravel besar dari batuan tuh kan teros itu terlepasnya istilahnya tuh kayak nyelip gitu nah Pak. Mm-hmm. Kalau clay butirannya kemungkinan sama, jadi untuk mengerosinya tuh lebih susah karena saling merekat Pak. Menurut saya gitu. Oke oke, nanti silakan di ini ya, ingatkan saya gitu, ingatkan saya nanti untuk nambahkan plus 5 ya untuk si Fedri. Jadi emang betul gitu. Misalkan kalau kita balik ke sini, sorry mana ya? Kita balik ke sini, itu kan kalau Pak Wiki bilang apabila kita mainnya di besar ukuran butir di batuan lempung atau lanau, maka mereka nggak punya semen. Jadi ikatan mereka nggak punya matriks atau semen atau fragmen. Jadi mereka mengikat antar partikel tersebut. Di sini bisa dilihat ya di sini. Di clay makin kecil ukurannya, maka ikatannya makin besar gitu. Sorry, kekuatan ikatannya makin besar. Jadi untuk bisa mengerosi batuan clay, maka average velocity, ini kan velocity nih, kecepatan. Ini untuk mengerosi ya, untuk mengerosi, maka di sini kan kalau kita ngomong velocity untuk mengerosi, maka implikasinya adalah energi yang dibutuhkan untuk mengerosi batuan ini. Maka di clay, dia butuh energi paling tinggi untuk bisa mengerosi. Energi paling tinggi ya tentu kecepatannya paling tinggi. Nah, kita lihat di sand. Ternyata sand di sini mulai terjadi peralihan. Peralihannya seperti apa? Kalau sand, dia punya matriks, dia punya fragmen, dia punya semen gitu. Jadi ikatan batuannya itu diikat oleh si semennya ini tadi biasanya. Nah, ketika semennya udah tererosi, maka ukuran butirnya yang sand ini bisa ketika semennya udah lepas gitu kan, maka ukuran butir atau matriks ataupun fragmen dari sand itu bisa dierosi.
Nah, ini udah beda kasus ketika gravel. Kalau gravel, kenapa untuk mengerosinya itu makin besar? Karena ukurannya gitu. Jadi ini selain velocity atau energi yang ada dipakai untuk mengerosi semen, juga untuk mengerosi gravel ini tadi. Maka bisa dilihat di sini untuk mentransportasikan, di sini gravel kan paling tinggi nilainya. Jadi seperti itu. Jadi mainan logikanya tepat gitu. Ketika dia punya yang makin ukuran butirnya makin kecil atau makin halus, maka ikatannya itu makin kuat gitu. Jadi seperti itu. Jangan lupa Fredria, karena ini apa ya? Ini kan kalau biasanya saya tulis di aksen manualnya itu, nanti kamu yang itu tinggal tulis +5. Atau dicatat dulu ya, Fredri ya. Dicatat, nanti jangan sampai lupa. Sayang soalnya poin 5-nya. Oke ya, nanti tolong diingatkan saya ya. Baik, Pak. Nah, kemudian ini ada table persentase dari deep ocean floor covered by pelagic sediment gitu. Nih, Calcareous us, Therapod us, Diatom us, Radiolarian us, pelagic clay. Ini ngeri kan? Pelagic ini apa? Ini istilahnya fosil gitu. Radiolaria ini fosil, makhluk hidup. Theropod ini berasal dari makhluk hidup. Diatom ini biasanya kenapa disebut diatom? Karena dia bisa dikatakan makhluk hidup yang simple. Dia hanya punya 2 atom gitu. Kemudian ada calcareous. Calcareous ini ya semacam sebentuk karbonat gitu. Kemudian ada yang clay mineral gitu. Rock itu kan. Rock dia jadi klorid yang berasal dari Fe dan mangan, kemudian ditambah ilit dari feldspar. Ternyata di sini banyak juga di lautan ternyata. Makanya orang udah mulai mencoba mengeksplor lebih jauh lah. Gimana sih sebenarnya laut yang ada di bumi ini? Nah ini rumus kimianya ya, saya juga nggak terlalu ngerti lah ini, udah lupa saya. Kemudian ada tipe clay berdasarkan dengan yang bervariasi berdasarkan rejim ininya, weathering, pelapukannya. Nah, biasanya kalau yang untuk pelapukan fisikal itu kebanyakan nanti bakal menjadi klorid gitu. Sedangkan untuk yang chemical dia bakal jadi kaulinit. Nah, ini pengendapannya gitu. Jadi memang sangat luas. Clay, kalian bisa lihat ya, hampir clay semua nih. Kemudian ada beberapa yang karbonat us gitu. Kemudian ada continental margin sediment. Bisa dilihat lah di sini. Nah, kemudian ada yang biogenic sediment gitu. Kokolit, foraminifera, diatom, radiolaria. Nah, nanti kalian bakal ketemu kok yang biogenic sediment itu yang berasal dari nanti bagi yang belum ke Karsam, nanti yang ini bakal ketemu yang namanya rijang dan karbonat merah itu. Nah, bagi yang sudah ke Karsam pasti ingat lah ya, batuan perselingan antara rijang dan karbonat merah itu kan ada fosil radiolaria gitu. Nih, gimana sih radiolaria ya? Seperti ini. Ini sampai 50 mikron ini ukurannya. Nah, ini organik karbon gitu. Itu bisa di recycle. Nih katanya preserve-nya itu tergantung pada high productivity and rapid burial gitu. Nah, lihat tabel yang ini nih. Ini organik karbonnya persen ya, dalam persen gitu. Sedimentation rate itu dalam gram per sentimeter 10 cm kubik kali 10 pangkat 3.
per tahun gitu. Ini lihat nih. Sedimentation rate-nya makin tinggi, maka organik karbonnya makin tinggi. Makanya di sini disebutkan organik karbon itu bisa di-preserve atau disimpan berdasarkan high productivity and rapid burial. Apa sih maksudnya rapid burial? Sedimentation rate-nya tinggi. Seperti inilah kenapa sekarang disebut rapid test kan gitu. Karena rapid itu istilahnya kan itu cepat gitu. Rapid test, jadi tes yang cepat. Ini adalah opal deposit gitu, highly recycle gitu. Preservation due to high productivity and rapid burial, ocean distribute. Ini bisa kalian baca aja itu. Nah, kemudian ini deposit dari batuan karbonat atau terumbu karang, kok tempurung sih, terumbu karang, sorry. Nah, yang dipengaruhi oleh produktivitas, seawater chemistry, and ocean circulation. Nih, oh ini nggak terlalu kelihatan ya. Oh, bisa kok, bisa kelihatan ini. Nih, di sini, mana sih? Nih, di sini, ternyata yang mereka ini punya deposit yang sekarang ya, yang zaman ini, yang sedang terbentuk sekarang, yang punya deposit terumbu karang itu kira-kira bakal berada di sekitar sini kan? Sekitar garis khatulistiwa. Artinya apa? Artinya untuk pertumbuhan terumbu karang mereka butuh asupan sinar matahari gitu. Kemudian apalagi productivity, seawater chemistry, bahan kimia dari seawaternya. Apakah itu termasuk dengan salinitas dan sebagainya. Kemudian ada yang ini sebenarnya ini sih intrabasin ocean circulation ini. Jadi putaran arus dari samudera kita. Nah, kalau ini bukan untuk geofisis sih. Ini lebih banyak untuk ini. Kalau kalian ingat pernah nonton di Net Geo itu intrabasin ocean circulation dipakai untuk tracking migrasi ikan gitu, migrasi apapun, migrasi lumba-lumba itu karena putaran ini. Ada yang arus dingin, ada arus hangat, seperti itu. Arus dingin, arus hangat. Ini bisa dibaca lah, nggak terlalu ini. Nah, ini. Nah, di sini katanya ketika kita kita meningkat kedalaman di dalam laut gitu, maka secara otomatis oksigennya akan menurun dan kandungan silikanya akan naik gitu. Ini saya juga nggak terlalu ngerti ini purely marine lah ini. Nah, ini katanya karbonat itu lebih bisa soluble atau terdissolve atau bisa apa sih istilahnya dilarutkan. Bukan more, lebih gampang dilarutkan di deep ocean gitu. Pressure effects combined with lower karbonnya. Jadi karena efek dari pressure-nya makin meningkat dan kandungan CO3-nya yang makin turun. Nah, katanya sini di older artinya ini loh. Samudera Pasifik pada zaman dulu itu lebih korosif gitu. Kenapa? Ini pressure effect combined with lower kandungan CO3-nya. Nah, kemudian ini sedimentary sequence evolves through time gitu. Nih, sequence dari pengendapan yang ada di laut itu
selalu berevolusi tergantung dengan waktunya. Katanya sediment cores will reflect that evolution and can be used for reconstruction. Ini bisa diambil kita pakai coring gitu. Kita ambil sampel batuannya. Kita dapat nih CaCO3 ini ya red clay, opal, red clay, CaCO3, Fe, mangan gitu. Maka dari sini kita bisa rekonstruksi ulang gitu. Nih, CaCO3-nya tinggi nih. Ini satu ya. Crest of East Pacific Rise gitu. Jadi dia udah lempeng dari Pasifik naik ya, terbentuk ini. Kemudian 2 nih. Equatorial Zone of High Productivity, terbentuk CaCO3. Yang 3 terbentuk red clay. Oh, kalau clay ini ya, kalau clay itu biasanya diasosiasikan, clay silt itu diasosiasikan dengan laut dalam, kemudian terbentuk opal. Kemudian dia jadi red clay lagi. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya di sini. Nggak terlalu lama memang. Dengan Bu Ira udah bahas tentang bukan seismologi sih, lebih ke gempa bawah laut atau seperti itu, seismologi. Karena saya lihat baru saya cek dulu tempat pengembaraan dasar laut, pengembaraan bawah laut. Nah, yang deep sea geophysics ini sebelum UTS yang dibahas apa ya? Bentar, Pak. Coba dicek dulu. Sebelum UTS yang deep sea geophysics yang dibahas apa ya? Apa ayo? Apa Sal? Atau yang lain? Apa Dit? Yang deep sea perbedaan struktur seismik, Pak. Ini kurang lebih tentang interior bumi sih, Pak. Oh, kalau untuk mulai dari perbedaan struktur seismik. Kalau untuk ininya belum ya? Floor spreading ya. Kalau untuk yang seismologi, tapi cuma teori, Pak. Nggak apa-apa. Oke, arti kita coba bahas tentang hari ini berikutnya bahas tentang seismologi sama konsep eksplorasi di dasar lautan lah ya. Untuk ini. Oke, ini jadwalnya sebenarnya hari apa sih? Di Kamis. Kamis. Kalau Senin kita masuk lagi, bisa enggak kira-kira? Soalnya kan saya mau cuti gitu, 2 minggu akhir di bulan November. Atau nanti silakan didiskusikan di grup ya. Saya pengennya hari Senin itu saya masuk 2 materi, dan di hari Kamisnya 2 materi gitu. Jadi memang saya harus nge-push sih ini. Takutnya nggak kekejar gitu. Tapi ini nggak ada praktikumnya kan? Nggak ada, Pak. Oke. Nggak, Pak. Oke, nanti silakan didiskusikan ya. Saya pengennya hari Senin kita masuk bisa menyampaikan 2 materi lagi gitu. Oh ya, ini nanti materinya bakal saya share di learning ya. Kemudian videonya juga bakal saya upload. Kemarin yang ngambil geologi minyak dan gas bumi itu, maaf ya, saya belum upload videonya. Mungkin malam ini bakal saya coba upload ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Oh iya, nanti Fedri jangan lupa ya, ingatkan saya gitu. Ingatkan saya untuk penambahan +5 di nilai akhir UAS-nya ya gitu.
Tapi kalau nanti udah dapat A ya udahlah, nggak usah saya tambahin gitu. Coba tolong diingatkan saya. Baik, Pak. Oke. Oke, karena udah lewat jam 9 ya, jam 9 lewat 10. Saya rasa untuk kuliah malam ini cukup di sini dulu materinya. Saya harapkan nanti hari Senin silakan tentukan jamnya jam berapa. Kita bakal masuk ke 2 materi untuk konsep eksplorasi di laut gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya N ya gitu. Masih ada yang mau mau ngobrol nggak di sini? Kalau ada, saya jadiin host nih. Nggak apa. Ya, istirahat lah ya. Oke, thank you semuanya.